Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 26 April 2025. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir siang hari ini. Tentunya keluarga Fas bersama dengan narasumber istimewa di hari ini, Dialog UMKM Magelang. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau gabung nanti bisa bertanya jawab di 0815 78709640-nya. Keluarga Fas juga bisa mendengarkan kami melalui live streaming. Langsung saja bisa download aplikasi Suara ataupun juga Noise. Dan tema kita siang hari ini keluarga Fas adalah sehat dan sukses dengan rempah. Menghadirkan Mbak Eliza Anggraini selaku owner dari Delis Food Borobudur. Dan pastinya juga siang hari ini ada Gus Holil Rohman, Direktur Lembu Wikarta. Jadi untuk Anda yang mau gabung nanti bisa tanya jawab di 0815 78709640-nya. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini. Assalamualaikum Gus Kolil dan juga Mbak Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini Gus Kolil dan juga Mbak Eliza. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mbak sehat. Nisa. Alhamdulillah. Nah, kita tentunya keluarga Fas ya dengan tema sehat dan sukses dengan rempah. Nah, di Dialog UMKM Magelang ini tentunya akan banyak sekali cerita atau juga beberapa kisah yang akan membuat kita terinspirasi, apalagi untuk Anda yang sedang cari-cari beberapa usaha untuk berwirausaha mandiri. Jadi simak sampai dengan tuntas nanti nih. Kita kenalan dulu keluarga Fas ya, yang sudah hadir bersama dengan Nisa dan juga Gus Holil Rohman siang hari ini. Ada Mbak Eliza Anggraini, owner dari Delis Food Borobudur. Selamat siang Mbak Eliza. Selamat siang Mbak Nisa. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Tegalrejo ini Mbak Eliza ya. Alhamdulillah. Baik, selaku owner dari Delis Food Borobudur, temanya adalah sehat dan sukses dengan rempah. Kalau keluarga Fas juga lihat ya di ruangan studio Radio Fas FM siang hari ini ada beberapa produknya dan sudah ketahuan sedikit-sedikit kita spill, yaitu sukses dengan rempah. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kaya dengan banyak sekali rempah-rempah ini Mbak Eliza ya. Nah, dipilihnya Mbak Eliza kenapa berkecimpung di dunia usaha dengan rempah-rempah ini? Awal ceritanya ini ya. Awal ceritanya kalau kenapa memilih rempah itu kan pertama memang dari kecil sehari-hari juga kami semua tuh mengkonsumsi rempah. Baik. Tuh, kita meminimalisir untuk menggunakan obat kimiawi. Ya. Kalau udah opsi terakhir baru ke kimiawi. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan produk-produk yang ada, kemudian yang mudah dicari Ya. dan melimpah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah memberikan value, Iya. nilai yang lebih agar para petani rempah-rempah kita itu pendapatannya lebih banyak. Iya, karena selama ini Pendapat kan mereka cuma menanam kemudian dijual ke tengkulak dengan harga yang murah. Kemudian padahal kita tahu sendiri bahwa rempah-rempah ini sebenarnya salah satu produk unggulan Iya. yang harganya juga tidak murah sebenarnya, apalagi kalau sudah sampai diekspor itu. Baik, jadi ini berawal di tahun berapa memulai usaha rempah ini? Kalau usaha rempahnya itu dari tahun 2018. 2018. Ya. Jadi langsung dari awal ingin usahanya adalah menjalankan usaha rempah ini atau sebelumnya ada usaha bikin jamu atau apa? Ya, kalau di awal itu sebenarnya bukan di rempah ya Mbak. Itu namanya kan Delis Food Borobudur itu. Delis itu dari kata delicious. Baik. Food itu tuh makanan. Jadi sebenarnya kita itu membuat healthy food gitu loh. Oke. Food and healthy drink. Jadi makanannya yang sehat, Ya. kemudian minumannya yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang tidak diproses dengan berlebih. Itu hanya dikeringkan, Ya. kemudian tanpa ada kimiawi. Baik. Yang minuman juga demikian itu. Tapi seiring berjalannya waktu, di awal karena kebetulan suami saya itu asalnya dari Pakis Kabupaten Magelang itu kan ada produk
mawar, bunga mawar yang Bunga. melimpah. Iya, Ya. bunga mawar. Bunga mawar itu hanya laku itu cuman pada saat malam Jumat Kliwon, Iya. pada saat Natal, tahun baru dan Lebaran saja. Sama bulan ruah. Ya betul Bulan ruah. ya. Ya. Nah itu padahal itu melimpah setiap hari panen, Iya. ada pasarnya pula gitu kan. Nah kemudian saya membuat varian itu teh mawar itu sama minuman sari mawar. Teh mawar. Iya teh mawar. Akan tetapi kan seiring berjalannya waktu kita butuh edukasi dan lain sebagainya. Ternyata tapi selain itu saya juga memproduksi yang rempah ya. Iya. Itu artinya permintaannya itu banyak yang dirempah gitu loh. Lebih banyak di rempah daripada makanan Makanan yang sebelumnya ya. itu. Oke. Karena orang sini itu belum familiar dengan bunga-bungaan yang dikeringin, buah-buahan yang dikeringin untuk dikonsumsi itu belum familiar seperti kayak di luar negeri. Iya. Oke. Jadi yang pemahamannya kalau di tempat kita adalah jamu taunya. Ya, Pasti betul. jamu Yang godok gitu lebih ya. mudah lebih mudah dicerna. Iya. mungkin. Mereka sudah Bu, padahal bunga ketika dibuat itu dikonsumsi kan sebenarnya seperti teh kan sebenarnya. Iya, dia itu ada antioksidannya tinggi seperti teh sebenarnya itu manfaatnya juga banyak. Secara teknis seperti teh, Iya. tapi materialnya tidak familiar di sini ya. Iya. Oke. Iya, sebenarnya Lanjut. mereka ini loh berpikirnya wah kok bunga-bungaan kok nek dadi piye gitu. Iya, oke. Angel tambani. Nah, itu dia ya. Jadi memang memberikan edukasi ini juga penting. Sebetulnya manfaatnya juga banyak. Akhirnya juga ada sirup mawar ini Iya. juga. Jadi di daerah Pakis juga ada ini menghasilkan iya. sirup mawar itu tadi. Lalu sekarang ini ya, Ibu Eliza melihat peluang pasar yang luar biasa. Apalagi tadi juga sudah diinformasikan kalau sudah diekspor, ini nilainya juga tinggi. Seperti yang kita Berlipat-lipat. tahu. Contohnya ini bunga telang ini Gus ya. Bunga telang ini juga kalau hasil bunga telang kering ini ekspornya juga tinggi nilainya. Loh, Bu, itu bunga telang masih laku juga? Iya, saya produksi setiap hari. Kalau bunga mawarnya sudah tidak laku? Oh masih, masih. Saya masih supply ke beberapa resto tapi di Jakarta sih. Kalau untuk lokalan sini mereka tidak begitu familiar. Mereka gunakan Jogja untuk juga? Enggak juga? Jogja enggak terlalu. Oke. Ya. Kalau Jakarta itu dibuat garnish. Garnish itu untuk roti itu kan Iya. ada cantik-cantiknya, minuman juga nanti ada cantik-cantiknya. Kalau untuk daerah Jogja, Surabaya itu lebih ke dipakai untuk mandi rempah, Iya. di spa, Spa. di hotel-hotel itu. Oke. Sementara kalau di desa kita malah disebar di tanah, di atas tanah. Iya. Setiap di bulan makam tua. ya, di makam ya. Maksudnya Iya. di makam. Baik, terima kasih Ibu Eliza. Ini sebuah awalan usaha yang sebenarnya menarik. Kalau Ya. kita lihat, apalagi wedang uwuh, nggak semua orang juga kalau lihat itu minumannya kayaknya dicampur-campur ini ya, seperti mohon maaf kayak sampah gitu ya. Kalau Betul. orang kan banyak yang bilang seperti itu ya Gus Loh, ya. Tapi Uwuh ternyata itu kan namanya sampah. Sampah. Iya. Artinya sampah. Iya, maka dari itu ini ternyata dengan packaging yang luar biasa ini ya. Kalau boleh tahu, ini bisa diinformasikan sama keluarga Fas ini dari pemasarannya, ini sudah sampai mana Ibu? Kalau pemasarannya kalau Shopee itu di seluruh Indonesia. Baik, jadi sudah merambah Iya, ke sudah. beberapa sosial media juga ya, marketplace ini ya. Iya. Terus kami juga ada diekspor tapi belum dalam jumlah besar. Itu Oke. masih di bawah 100 kilo. Itu sebulan sekali, 2 bulan sekali ada buyer kami yang sudah langganan dari Hong Kong. Oke. Ada juga dari Italia. Dengan brand ini? Iya, dengan brand saya. Tapi ada juga mereka belinya kalau luar negeri itu sebenarnya mereka tidak menyukai gula. Jadi Oke. kadang itu malah bukan produk yang wedang-wedangan yang mereka beli, tapi kayak misalnya serai kering, Oke. kemudian jahe kering kayak gitu-gitu. Yang belum dikombinasi dengan apa itu Iya. berbagai macam bahan gitu. Iya. Kalau yang sudah dikombinasi seperti ini biasanya pasarnya itu adalah TKI gitu. Oh, untuk Orang-orang TKI. Indonesia Oke, yang oke. Ya, yang kangen rindu. dengan Yang ada di luar Iya, negeri. Rindu dengan suasana Oke. di Indonesia. Iya, betul. Ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, Ibu, ini kan dari banyak bahan-bahan rempah yang kita dapatkan kalau Indonesia ini memang cukup banyak ini Gus ya. Nah,
bagaimana ini mendapatkan bahan-bahan ini? Apakah sudah memang punya tempat atau bekerja sama dengan beberapa petani, tengkulak? Nah, sampai di proses packagingnya juga. Ini juga masih mengandalkan matahari kah? Atau memang sekarang sudah pakai proses dengan alat-alat yang lebih canggih, misalnya di oven atau apa, Ibu? Kalau dari bahan baku kita memang dari awal itu fokus ke produk lokal. Oke. Jadi kita nggak menggunakan misalnya ada kardamon. Kardamon itu kapulaga yang dari India kita nggak pakai itu. Oke. Emang sengaja untuk lokal. Nah kita itu ada kerjasama dengan petani. Kemudian kita pakai supplier tapi yang lokal. Kemudian kalau misalkan kita memanfaatkan hanya petani sama pasar tradisional kan kurang, otomatis kita butuh supplier yang tengkulak-tengkulak itu. Terus kemudian kalau yang untuk bunga telang dan beberapa misalkan ada jeruk nipis kita ada kerjasama dengan KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Mereka itu dalam satu kelompok itu ada sekitar 15 sampai 30 orang. Itu anggotanya setiap hari itu dijadwal untuk menyiram bunga sama metik bunga. Setiap hari setor ke saya, kemudian kami proses setiap hari. Dan prosesnya kami tidak menggunakan sinar matahari, tapi menggunakan food dehydrator. Full. Bahasanya kalau bahasa kerennya food dehydrator, kalau bahasa gampangnya ya oven. Cuman bukan oven yang untuk roti karena suhu yang kita gunakan kan rendah. Jadi nggak tinggi kan nanti merusak kandungan vitamin C dan lain sebagainya. Dan bisa gosong. Nah betul. Dan itu kayaknya pertama dan satu-satunya di Magelang saat ini yang full menggunakan food dehydrator. Baik, jadi ya memang luar biasa sekali nih Gus ya. Nah, Mbak Nisa, melihat sebuah peluang usaha yang ternyata kita nggak nyangka ini ya, ternyata seperti ini bahan-bahan rempah tapi mampu menembus pasar internasional ini ya. Bagaimana nih Gus Maman melihat salah satu peluang bisnis dari rempah ini? Iya, terima kasih Mbak Nisa. Kalau mendengar ceritanya Mbak Lisa itu termasuk cepat. Bermula dari 2018 dia sudah punya brand yang menurut hemat kami sudah cukup mapan. Ukuran mapan itu sudah bisa memenuhi permintaan pasar sesuai dengan permintaannya, tanpa harus repot-repot marketingan nawar-nawar kira-kira Mbak. Saya berharap ini akan bisa terus berkembang karena ketika ini semakin berkembang, omsetnya semakin meningkat, maka tetangga-tetangga sekitar yang ikut terlibat di dalamnya akan kena pengaruh. Itu yang pertama Mbak Nisa. Lalu yang kedua, seperti tadi Mbak Nisa bilang, sangat sederhana. Ya betul, sederhana kalau kita lihat dari bahan bakunya yang bagi orang desa itu bisa mengenalinya. Karena belum diubah, hanya diiris lalu dikeringkan, bisa dikenalinya. Beda halnya dengan produk-produk modern yang sering kita jumpai, kita sudah tidak mengenalinya asalnya. Padahal asalnya itu juga yang ada di sekitar kita. Tapi ini karena bagian dari marketingan untuk menunjukkan bahwa ini herbal asli memang harus ditunjukkan aslinya. Akan tetapi menjadi pertanyaan bagi mereka yang belum pernah di desa atau mungkin orang-orang kota yang memang sama sekali tidak mengenalinya, apalagi ketika sudah dimix dengan berbagai bahan yang banyak, lebih dari 10. Itu berapa jenis? Jadi ini, kalau dari kami itu ada standarisasinya. Kita mencampur itu tidak boleh lebih dari 9 macam. 9? Ya, meskipun kalau di luaran, misalkan wedang gitu, ada 13 macam wedang ada 20 macam, kita tidak. Karena memang kebetulan dulu tuh saya belajarnya di teknologi hasil pertanian. Jadi sedikit banyak mempelajari. Jadi kita juga mempelajari bagaimana bahan itu apa yang boleh dicampur, apa yang tidak boleh. Supaya tidak mematikan rasa, antara lain. Atau kalau rasa itu tidak begitu pengaruh. Agar tidak terjadi interaksi bahan baku yang ada kontraindikasi antara bahan ini dan ini. Itu 9 itu termasuk gulanya, Mbak? Enggak sih, itu maksimal pokoknya tidak boleh dari 9 dan kebetulan enggak ada yang sampai 9 saya. Saya lanjutkan Mbak Nisa. Jadi dari berbagai
material-material yang bahan-bahan yang dicampurkan sehingga mempunyai brand wedang uwuh misalnya, itu memang bagian dari marketingan produsen untuk bisa diterima oleh pasar. Iya. Bahwa uwuh itu sudah familiar dulu sebelum dikomersialkan, itu iya. Tapi di pasaran memang masing-masing brand mempunyai ciri khas. Iya. Ada yang 13 dan 19 tadi diceritakan kan gitu. Barangkali nanti Mbak Lisa bisa menceritakan kenapa harus 9 dan kenapa harus mempertahankan standarisasi itu, atau mungkin ketika dibikin 7 itu menjadi brand lain, menjadi jenis lain. Saya kira ini menjadi bagian dari trik produsen untuk bisa mengikat konsumen, mengikat hati konsumen. Nah, kalau secara material memang sederhana, tapi kita sudah dibantu oleh brand dari nenek moyang kita, wedang uwuh. Kita tinggal mengemas, lalu istiqomah, continue marketingan, ngasih brand, lalu rajin menawarkan terutama ke tempat-tempat yang bisa konsisten dan setia membelinya, kira-kira gitu. Tadi saya di belakang cerita sama Mbak Lisa bahwa wedang uwuh dan juga produk-produk lain yang paling sering membeli itu adalah restoran-restoran, kafe atau hotel yang konsumennya itu seneng atau rindu dengan minuman-minuman yang unik. Dan itu memang bagian dari fitrahnya produsen obat herbal karena begitu, atau minuman herbal yang kalau dijual di sembarang tempat seperti marketingan di pasar pada umumnya memang bukan tempatnya. Cuma yang perlu untuk dijaga menurut hemat kami, Mbak Anissa, itu bagaimana supaya pasarnya itu ajak lalu berkembang, karena di sekitarnya Mbak Lisa itu kan banyak orang yang terlibat. Baik secara langsung mau tidak langsung, baik yang mungkin menjadi karyawan langsung dengan Mbak Lisa atau tidak kan gitu. Nah itu yang menjadi perhatian. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita seluruh UMKM yang ada di Magelang. Sesungguhnya yang bisa kita kelola dan bisa menjadi komoditas yang sangat laku di pasaran itu banyak, tinggal bagaimana kita memix dari satu bahan ke bahan yang lain. Yang saya ikut bangga ternyata seluruh bahannya semua dari Magelang, Mbak Lisa. Magelang. Tidak perlu mencari di tempat lain. Ya itu tadi kita sudah tercukupi. Betul. Kita kembali ke bahasan awal itu, memang kita semacam mengemas sampah. Tapi kan sampahnya tidak sembarang sampah. Kira-kira gitu, Mbak Lisa. Baik, terima kasih. Nah, kita ke Mbak Eliza ini ya. Tadi juga sudah diinformasikan bahwasanya berawal juga dari keluarga yang suka minum rempah ini ya. Lalu kebetulan juga studinya yang diambil adalah teknologi hasil pertanian. Jadi pas ini ya, sesuai dengan passionnya juga. Nah, apa-apa memang kalau sudah dikerjakan dari hati ini luar biasa, berkahi katanya gitu ya Gus ya. Yang penting istiqomah. Nah, istiqomah. Tapi perjalanan kalau boleh tahu, pasti yang namanya sebuah usaha ada naik turun ya, atau bahkan juga nyungsep naik lagi ini ya. Dari 2018 adakah beberapa tahun ini yang ternyata dari usaha Delis Food Borobudur ini, usaha rempah ini mengalami yang namanya penurunan pasang surut. Oh ya. Jadi saya cerita dulu sebelum ke sana bahwa saya itu punya produk wedang rempah, wedang telang, wedang uwuh itu sebenarnya ada satu unggulan kami itu ada di wedang rempahnya sebenarnya. Dan kenapa ada wedang uwuh itu sebenarnya itu karena orang itu kan seperti tadi Pak Gus Maman. Ya Pak matur bahwa sudah kenalnya sama wedang uwuh kan. Nah, itu biasanya ini produk kami wedang rempah. Wedang uwuh. Nah, mungkin kita punya wedang uwuh. Ini loh Bu, kalau wedang uwuh itu seperti ini, komposisinya seperti ini, bedanya ini. Padahal ini beda berbeda. ya. Padahal sebenarnya berbeda. Dan yang membedakan tempat kami dengan yang lain, kalau tempat kami itu karena dikeringkan dengan food dehydrator, itu bahan-bahannya kita cuci bersih dulu. Jadi setelah
nanti setelah di packing ketika mau diseduh tanpa dicuci dulu. Oke. Nggak usah ribet-ribet, bisa langsung diseduh, itu bedanya. Terus kalau dari wedang rempah itu kan ada pandan, ada jeruk, itu warnanya kan masih hijau gitu. Baik. Masih hijau, nggak bulukan, maksudnya nggak warnanya nggak coklat itu. Iya. Oke. Itu perbedaannya dengan yang di Karena itu pengaruh dari teknologi pengeringannya itu ya. Pengeringannya itu kan Oke. suhunya rendah, kemudian stabil panasnya. Nah, terus kemudian tentang pasang surut tadi, kalau banyak pelaku herbal itu yang mereka mendulang rupiah, maksudnya mengalami kenaikan omset itu justru pada saat pandemi. Baik. Tapi tidak dengan saya. Tidak dengan. Ya. Oh. Karena pada saat pandemi itu rempah-rempah itu hanya saya konsumsi sendiri dan saya tidak produksi malahan. Baik. Nah, karena Kok bisa? ya, karena kena COVID dan itu berganti-gantian dari saya, kemudian suami, kemudian anak-anak, dan waktu itu di Borobudur itu adalah kasus pertama kali COVID itu adalah keluarga kami itu. Karena kebetulan tetangga sebelah itu kan pas pampres gitu loh. Pergi dari Jakarta ke Borobudur itu 2 minggu sekali. Putranya itu main ke rumah kami setiap hari dan beliaunya meninggal. Anak saya kena COVID, putranya kena COVID. Ya akhirnya waktu itu kan parno nih, agak-agak dikucilkan. Bapak awal itu nggak kayak yang sudah rame itu, mereka masih ini agak usil. Kemudian kita tutup itu, maksudnya kita nggak produksi, karyawan kita dengan sangat terpaksa berhenti dulu, bukan karena tidak bisa membayar produksi, tapi karena takut orang-orang nanti takut dengan kami gitu ya. Situasinya sedang parno sekali. Terus kemudian alhamdulillah waktu itu saya mengalami masa suami saya itu masih masuk ke rumah sakit Merah Putih. Saya kasih wedang rempah itu terus kemudian berangsur membaik dan saya gratis-gratisan ke orang-orang, tak kasih, siap ada yang ini tak kasih. Akhirnya dari situ malah jadi rame. Nah, pasca pandemi itu kami mulai rame. Mulai beribik-beribik. Ya, justru malah tidak pas pandeminya. Karena pas pandemi kan hanya dikonsumsi sendiri dan dikasih-kasihkan semuanya dan mengalami mereka cocok, dan mereka cocoknya itu loh, kok ini beda itu loh. Rasanya kok beda. Yang tadinya jamunya itu cenderung pahit. Nah, ini kok enggak gitu loh. Maksudnya saya memang membuat ramuan itu agar bisa disukai sama kayak kaum milenial, Gen Z gitu. Yang di kafe-kafe kan ini dijual di kafe juga. Penyajiannya juga ada yang ditambahkan soda, ada yang dengan dingin gitu. Baik sih. Boleh tanya saya Mbak Lisa ya? Boleh. Kalau misalnya gini, yang sering kita lihat terutama di depan toko Indomaret, Alfamaret, itu kan banyak orang jualan teh. Oke. Es teh pakai es atau panas kan gitu. Sebenarnya secara teknis material kan seperti wedang uwoh kayak gini. Pernah ada yang coba jualan wedang uwoh semacam jualan wedang teh di depan toko itu? Ya kalau itu di tempat kami, rumah kami itu kami jual juga untuk diseduh. Tapi biasanya yang beli itu kan bule-bule gitu kan. Karena ini tempat wisata. Segmennya itu karena kalau orang yang lokalan itu masih mikirnya meng jahit cemplung-cemplung gawe dhewe iso gitu kan gitu. Kemudian paling kalau yang untuk agak lebih modern tuh kita di stand-stand misalkan ada pameran. Ketika ada event. Ada event itu ya hanya untuk mengenalkan saja. Enggak untuk omset, enggak untuk ngejar omset, itu hanya lebih ke mengenalkan saja. Jadi ketika pameran selain menjual kemasan seperti ini juga menjual ketika yang sudah diseduh. Ya. Kalau boleh tahu ketika pameran Mbak Lisan jual per cup berapa ketika di pameran atau digratiskan? Enggak sih, itu 5.000 gitu. 5.000. Ya. Kan sebenarnya itu enggak masuk ya. Cuman itu hanya untuk pengenalan gitu. Promo-promo. Promo. Kadang juga digratisin buat dicoba-coba gitu. Nanti kan mereka belinya di sini. Dan biasanya kalau di pameran itu mereka cobanya kan cuma 1-2 kan dibawa pulang gitu. Tapi setelah itu biasanya mereka berlangganan itu. Loh, ternyata ini beda. Dan ternyata kok bersih banget saat diseduh gitu. Itu setelah itu langganan beli yang kemasannya. Terus rata-rata yang udah beli itu mah jadi reseller itu. Akhirnya mereka, Mbak aku mau pengen jual lagi. Oh nggak apa-apa, nek mau jual lagi kan harganya beda. Terus mau pakai brandnya Mbak juga kami siap gitu. Jadi kita itu menyesuaikan permintaan. Jadi kalau kita usaha itu
nggak boleh kayak di awal memaksakan diri untuk jualan teh mawar, ternyata itu gezong kan. Itu nggak bisa karena tidak ada permintaan. Tapi ketika permintaan banyak kita gitu biasanya malah. Karena Mbak Lisa ini bukan seniman. Kalau seniman kan beda. Ya mau nggak mau harus begini. Kira-kira gitu Mbak Lisa. Idealis. Kan yang dikejar oleh Mbak Lisa itu bagaimana supaya omset tetap mengepul, terus meningkat, termasuk juga tadi cerita menerima maklun. Ceritanya gimana itu Mbak? Maklun itu ya itu tadi, biasanya orang beli dulu, kemudian mereka pengen menjual tapi dengan brand dia, karena kalau dengan brand saya kan nanti penjualnya pembelinya langsung beli ke saya gitu kan. Terus tak tawarin, ternyata menarik. Mbak, kalau jenengan reseller kan jangan nggak perlu repot-repot yang sudah untung sekian gitu kan. Nah, terus kalau kayaknya saya jadi tertarik maklun bikin brand sendiri Mbak Nisa. Ini saya mau cari brand dulu ini ya. Di Raminten itu kebetulan juga dulu awalnya saya cobain wedang rempah, dari yang bagian purchasingnya kita kenal dekat, kemudian dia coba, Mbak aku tuh nggak doyan wedang wuhir doyan Mbak, jamu itu nggak doyan, tapi nyoba wedang rempah itu kok aku doyan. Akhirnya ditawarin ke restonya Raminten, dipakai lah. Akhirnya Mbak kalau mau maklun boleh kok gitu kan. Oh iya boleh Mbak, iya tapi ada minimal ordernya kalau maklun gitu kan. Oke. Terus akhirnya ada kunjungan dari perusahaan kan, datang ke tempat kami, produksinya bagaimana, itu kira-kira mencukupi apa enggak kalau ada pemerintahan banyak gitu kan. Terus akhirnya maklun berjalan sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Kalau pesen ya 1.500, 2.000, 3.000 itu, tapi dengan brand mereka. Mbak, ini kan brandnya jenengan Roselis ya. Roselis. Kalau ternyata ada orang mau bikinkan brand dia dengan wedang wuh gini, komposisinya sama atau ada yang bedakan? Sama. Kita tergantung permintaan. Kita ada juga signature. Signature itu maksudnya kayak misalnya Mbak Nisa punya resto atau kafe, aku pengen punya minuman Mbak, tapi yang adanya cuma di tempatku aja gitu. Kalau aku dibuatin gitu kan, terus tak buatin, ini kayak gini dicoba beberapa, gitu. Mau cocoknya yang mana? Oh ini aja Mbak. Akhirnya terserah mau kasih nama apa Mbak gitu. Pokoknya kita menyesuaikan apa siap permintaan. meracikkan. Menyesuaikan permintaan. Yang mahal di sini Mbak Nisa. Nah, itu dia. Bahwa mawarnya, lalu telangnya, lalu kayu secangnya, itu kita bisa mencari, tapi meraciknya dengan komposisi yang pas, itu yang mahal. Baik, kalau sudah sampai di tahapan berapa kira-kira untuk maklumnya, ini juga nanti bisa diinformasikan sama keluarga Fas. Tapi kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda iklan berikut ini, keluarga Fas tetap di Dialog UMKM bersama dengan Mbak Elisa Anggraini dan juga Gus Khalilur Rahman. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi Dialog UMKM Magelang, masih bersama dengan Nisa dan juga Gus Khalilur Rahman selaku Direktur dari Lembui Karta, dan juga Mbak Elisa Anggraini, owner dari Dilis Food Borobudur. Sehat dan sukses dengan rempah, cerita yang sangat menarik sekali dari awal sampai dengan di menit ke-43 ini. Dan Anda keluarga Fas juga bisa sampaikan, mau tanya jawab sama Mbak Lisa atau sama Gus Khalilur Rahman, boleh langsung saja di 0815 7870 9640-nya. Tadi sudah diinformasikan juga kisah dan juga beberapa cerita pasang surut. Nah, kita tentunya juga penasaran dengan packaging yang secantik ini. Ini harganya berapa ini Mbak Lisa? Kalau yang di display ini harganya 20.000 saja. Baik. Tapi kalau reseller nanti 16.000, 17.000 tergantung mereka beli. Tergantung berapa ngambilnya. Sebenarnya tergantung jual di mana sih. Ada juga yang jualnya sampai 30.000, 25.000 saya. Baik. Kalau dari saya 20.000. Iya, jadi kalau mau jadi reseller ini juga apakah ada minimal ordernya? Reseller itu ada minimal order. Jadi semakin banyak minimal ordernya, harganya nanti semakin murah. Tapi bukan berarti nanti banyak sekali jadi gratis ya. Wah, ini dia.
Oke, nah kita kembali lagi sesuai dengan temanya sehat dan sukses dengan rempah. Sehatnya dapat, suksesnya juga alhamdulillah dapat. Nyatanya dari 2018 ke 2025 masih mampu bertahan dan fight ini. Tentunya pundi-pundi cuan-cuan itu pasti. Kiatnya apa? Nah ini kita yang harus dapatkan kiatnya itu tadi, ini triknya. Apalagi dengan jualan rempah ini seperti apa Mbak Lisa? Kalau kiatnya itu ya tadi pantang menyerah ya, maksudnya konsisten. Itu nomor satu, itu konsisten. Sebenarnya kita dalam berbisnis itu nggak melulu yang dilihat orang yang bagus-bagusnya aja, tapi nyungsepnya tuh juga banyak. Nah itu tadi pasti selalu ada itu Gus, nyungsepnya. Itu nanti banyak drama itu. Jadi pas awal-awal berproduksi kita tuh udah pede dengan produk kita kan, udah pede, packagingnya bagus misalnya, menurut kita tuh sudah bagus. Ternyata setelah di launchingkan ke pasar, dar itu harga kemahalan gitu, akhirnya nggak laku. Kemudian kelamaan kita titip-titipin, ternyata nggak laku, kadang ada yang hampir sampai kadaluarsa gitu. Kemudian kita malah jadinya boncos gitu. Hanya harusnya kita segera ada cash flow, itu kita tidak bisa. Nah dari situ kita banyak belajar. Oke, berarti kalau untuk konsinyasi titip-titip itu kita lihat-lihat dulu. Kalau yang sekiranya rame kita lanjut, kalau enggak kita ambil. Kita enggak tergoda sama sekali dengan dengan toko yang sangat megah misalnya, itu tuh enggak sama sekali. Dan kita di awalnya kan kita enggak menata segmen gitu loh Mbak. Maksudnya jual aja ke pasar, padahal di pasar tuh harganya luar biasa murah-murah sekali kan, karena memang sangat berbeda itu produknya. Akhirnya kita mulai dari situ, kita mulai otak-atik bagaimana caranya itu. Akhirnya kita mulai ganti haluan. Yang tadinya kita jual ke titip-titip gitu, kita sekarang enggak gitu. Tapi kita sekarang canvassing gitu. Canvassing itu setiap hari kita ada satu minggu itu kita target kemana, mau ketemuan dengan siapa. Misalnya nanti dengan Gus Khalil, cuma bertemu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya mengenalkan, kemudian gitu, berbicara bisnis. Kalau dulu itu kita nawarnya, ini saya punya produk, ini bagus gitu. Kita sekarang enggak. Malah enggak itu, agak santai gitu ya, tapi jalan. Kita mau ngobrolnya enggak gitu lagi, langsung ngobrolnya, Gus Walil, ini saya punya produk, dari saya sekian, sellernya 1.000 jenengan bisa jual 5.000, 4.000 untungnya loh Gus, silakan monggo. Akhirnya kan tertarik, oh iya mbak gitu. Nah gitu, sekarang gitu, udah enggak ke produknya ini manfaatnya sekian, enggak gitu, karena manfaat itu bisa dibaca kan. Lebih ke sistem bisnisnya ini menjalankannya. Akhirnya ya itu bisa itu. Terus kemudian konsisten itu yang agak berat. Karena kan dramanya banyak, entah itu nanti karyawannya ganti-ganti, karyawan nanti kalau dapat yang muda-muda itu ya main handphone, kemudian terus nggak konsisten. Ketika ada kita nanti ngeraciknya bagus, ketika nggak ada asal-asalan. Kemudian, nah tapi awal-awal kita mesti praktek dulu. Jadi kita tahu loh, barang sekian kok cuma jadi sekian, loh kok bentuknya seperti ini, kita udah tahu udah tahu apa kendalanya di mana, itu langsung itu. Terus kemudian nanti pas ada order banyak sekali ternyata nggak ada modal, itu bagaimana caranya gitu kan. Padahal kalau di petani itu kita nggak mungkin ngutang kan ya. Terus akhirnya oh ya udah, kalau gitu kita harus cari supplier yang bisa dibayar tempo seperti itu gitulah perjalanannya ya. Luar biasa. Dramanya ternyata unik-unik. Sudah melebihi drama Korea. Jual apa? Harus jual emas dulu, harus nggak punya apa-apa, harus gadeknya apa dulu hanya untuk bermodal beli jahe atau apa itu. Jadi ada ceritanya ini Gus ya. Itu ya. Nah, sekarang ini di tahun ini 2025 sudah berapa karyawan Mbak Elisa yang membantu? Kalau karyawan yang setiap hari membantu kami itu cuma ada 5 orang sih. Baik. Ya, tapi kalau ada full permintaan yang banyak itu nanti kita pekerjakan KWT. Ibu-ibu anggota KWT itu. Jadi kita baik. Biasanya kita memberdayakan mereka, misalnya Bu, ini ada serai, nanti serainya diedisi sampai dicuci, dibawa pulang nanti per kilo bawa tempat kami, terus kami bersihkan ulang, kami proses ulang, atau kalau enggak gulanya ya nanti ditimbangin di mana sekian, jadinya sekian gitu.
Jadi pemberdayaan untuk pemberdayaan. KWT di wilayah Borobudur ini juga sangat bagus ini Gus ya. Ya. Mbak Lisa pernah mencoba memasarkan secara online misalnya di TikTok atau di Shopee? Di Shopee ya, saya juga ada toko di Shopee itu, ya alhamdulillah berjalan lancar. Kalau di TikTok saya belum pernah coba, tapi kalau akun TikTok ada sih kita jual-jualan, tapi kayaknya karena saya kendalanya tidak punya karyawan yang khusus memegang di media sosial itu, makanya kok saya lebih concern ke canvassing tadi. Karena kalau di online itu kita harus ada yang standby dan harus siapnya gini. Mereka kalau di online itu kan belinya maksimal paling banter itu kan 100 pieces. Rata-rata 10, 20 itu udah banyak banget kan. Meskipun itu banyak orang. Nah, itu kok energinya saya pikir-pikir kok masih eman-eman gitu loh. 4 jam sekali harus upload apa itu kayaknya kesel banget itu loh. Apa itu harus membutuhkan pikiran dan energi khusus. Sementara kalau misalkan kita gunakan untuk canvassing gitu, misalnya oke, aku besok mau ketemu dengan misalnya direkturnya atau purchasingnya hotel Puri Asri misalnya, itu kan kita prepare-nya 2 hari misalnya, 2 hari kemudian kita ketemu ngobrol-ngobrol, begitu deal, mereka kan belinya langsung banyak dan konsisten gitu loh. Kalau di online kan belinya kadang cuma sekali, ada yang konsisten, ada yang enggak gitu. Gini Mbak Lisa, ini sekedar kiat bisa nanti dipraktekkan atau ditimbang-timbang. Kira-kira gini, cara jual di online itu ada 2 cara. Yang pertama live, lalu yang kedua tidak live. Kalau live berarti kan setiap hari kita harus istiqomah 1 jam, 2 jam, di jam ngobrol di jam yang sama, lalu kita mempraktekkan menyeduh. Ya kalau ada yang membantu meminumnya. Kalau setiap menyeduh kita harus minum sendirian, lama-lama bisa kembung. Lalu yang kedua, saya bayangkan ya aktivitasnya Mbak Lisa ketika canvassing itu ada yang merekam. Iya sih, itu masih oke. Lalu yang merekam, lalu nanti diupload di TikTok, tinggal nanti di link tokonya itu disematkan di situ. Oh ya, itu juga ide bagus. Terima kasih Gus. Ya, kira-kira gitu. Karena secara mata saya langsung tertarik ini secara mata. Apa? Secara mata itu bahasa Inggrisnya apa Mbak Nisa? Secara visual. Secara fisik gitu. Termasuk ini yang hijau. Ini apa itu desainernya pinter ini. Itu saya desain sendiri. Oh. Iya. Ngotak adik sendiri, langsung pakai Corel sendiri. Seperti bunga telangi kan memang seperti komposisi warnanya pas, tidak ada yang dominan, tidak ada yang delemok itu. Makanya kan sendiri. secara mata sangat indah, sangat menarik. Disitulah saya menyarankan dipasarkan di online dengan cara merekam ketika canvassing itu tadi. Cuman kadang-kadang gini, kalau untuk canvassing misalnya bertemu dengan GM, kan saya memang canvassingnya pilih-pilih ya. Itu mereka kan punya privasi gitu kan. Kayak Maklun juga kita juga menjaga privasi. Itu kan ada etika bisnis kan. Kita nggak boleh misalnya mengupload misalnya. Oh itu Maklun ke tempat kita gitu. Itu kayaknya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi secara etika bisnis itu tidak pas. Karena mereka merasa ini kan privasi dia. Caranya begini Mbak Lisa, tadi misalnya sedang marketingan di hotel A kan gitu. Tadi pagi. Lalu begitu pulang kan masih ingat nih apa yang disampaikan. Udah direkam 2 menit atau 1 menit aja, seolah-olah sedang presentasi ke manajernya kan itu. Iya sih, itu masih oke. Terima kasih. Nanti biar tim yang anak-anak muda itu biasa kan ada anak magang gitu ya, ada anak magang biasanya mereka lakukan itu. Mungkin nanti ketika sama Mas Oji bisa membantu mencarikan teman yang bisa marketingan di marketplace baik secara live maupun yang tidak live. Eman-eman. Maksudnya ini pumpung secara
produk secara brand itu sudah menggemaskan. Iya. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Gus Halilur Rahman selaku Direktur Lelis Jakarta dan juga Mbak Elisa Andra ini owner dari Food for Budur. Ternyata hampir di jam 2 siang ini tidak terasa. Sebagai penutup ini silakan Gus Halil ataupun juga Mbak Elisa ini untuk memberikan sebuah harapan pesan untuk Mbak Elisa. Kalau Gus Halil ya sebuah motivasi ini tentunya untuk Delis Food Borobudur dan juga UMKM di Magelang. Ya, monggo Mbak Lisa dulu. Saya cuman masukan harapan saya ke depan ini nanti rempah-rempah itu seperti kopi di masa lalu. Okay. Ya kan? Kopi dulu orang ngopi itu ya sudah biasa, tapi nggak terlalu jadi tren itu. Nah, sekarang kita mencoba agar rempah-rempah itu menjadi habit, kayak ngopi zaman sekarang, dan itu lebih sehat, dan itu lebih fleksibel. Karena kan kalau yang kolesterol berarti minumnya apa, kemudian yang punya asam urat minumnya apa. Terus yang kedua, saya berharap nanti anak-anak muda ini bisa lebih aware ke lingkungan, aware ke nature, back to nature gitu. Karena kan kalau semuanya bahan kimia, semuanya yang diolah itu kan tidak sehat untuk tubuh. Ya, kemudian nanti pikiran juga ikut tidak sehat gitu. Itu aja sih, Mbak. Kalau untuk teman-teman yang mau berbisnis ya tadi kuncinya fokus, kemudian konsep rezeki ya itu yang penting bergerak. Ya, yang penting ikhtiar. Ya. Karena dengan ikhtiar terus menerus di situ keberkahan akan mengalir. Ya. Saya menyambung yang disampaikan Mbak Lisa saja bahwa tren minum atau makan dari generasi ke generasi itu selalu berubah. Dulu sebelum kopi menjadi tren, kita kalau minum minuman yang berbrand, bermerek itu ya Fanta atau Coca-Cola. Ya. Tapi sekarang ternyata itu bisa tergeser oleh kopi. Dan ternyata kopi sekarang bertengger luar biasa. Yang namanya kopi kenangan atau Starbucks itu kan ongkos produksinya atau bahan bakunya mungkin nggak sampai 5.000 Mbak ya. Iya. Itu bisa dijual 50.000. Iya. Saya membayangkan suatu hari nanti brand-brand besar itu akan menjual wedang ubuh. Brand mereka tetap Starbucks, tetap kopi kenangan, tetap coffee brew, tetap janji jiwa, tapi di dalamnya ada kopi ubuh. Disitulah Mbak Lisa dan Mbak Lisa yang lain yang akan tumbuh itu akan mengisi di situ. Kira-kira gitu Mbak Lisa. Baik, terima kasih luar biasa. Sukses juga untuk Mbak Lisa dan keluarga Fas. Kita cukupkan untuk dialog UMKM Magelang di siang hari ini. Semoga minggu depan kita akan bertemu kembali. Dari kawasan Tegalrejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.